Ya, teman-teman, apa kabar semuanya? Ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan ke-6 ya, teman-teman. Jadi, karena di minggu ini libur, jadi teman-teman bisa menonton video ini kapan saja. Kemudian nanti teman-teman tulis eh, pendapat atau komentar ataupun pertanyaan di Brightspace ya, untuk memenuhi presensi atau absen di pertemuan ke-6. Nah, minggu depan kita masuk pertemuan 7, yaitu pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi supaya tidak ada kelas pengganti ya, teman-teman silahkan ditonton kapan aja. Nah, pertemuan 6 ini yang akan saya bahas yaitu tentang aspek-aspek komunikasi. Ini sesuai di RPS ya. RPS pertemuan 6 adalah membahas aspek-aspek komunikasi. Nanti apa aja sih aspek-aspek komunikasi, terus kalau secara online atau daring bagaimana, kemudian kalau secara offline atau luring istilahnya, itu seperti apa. Nah, itu yang akan dibahas. Kita langsung saja ya. Ya, jadi untuk menjelaskan aspek-aspek komunikasi ini, ada perumpamaan nih teman-teman. Jadi komunikasi itu diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Gunung es itu yang tampak adalah hanya yang atasnya aja, puncaknya ya. Nah, sedangkan yang bawahnya itu tidak terlihat karena biasanya tertutup oleh lautan ya. Teman-teman kalau ingat film Titanic ya, itu kapalnya kan nabrak gunung es ya. Karena nggak kelihatan gitu. Kelihatannya jauh, dari jauh itu esnya masih jauh ya. Ternyata yang bawah kan karena nggak kelihatan, nabrak deh kapalnya. Jadi gunung es itu seperti itu. Yang nampak adalah yang atasnya aja. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan komunikasi bahwa saat kita berkomunikasi, siapapun orang berkomunikasi, itu ada aspek-aspek yang tampak dan ada juga aspek-aspek yang tidak tampak. Nah, apa aja sih yang tampak itu dan apa saja yang tidak tampak itu yang akan kita pelajari di pertemuan ini gitu. Aspek-aspek yang tampak kita langsung saja Nah, ini dia. Jadi yang tampak itu di dalam sebuah komunikasi atau orang ketika berkomunikasi itu hanya tiga, teman-teman. Tampak dapat kita lihat maksudnya ya, kasat mata gitu. Itu orang, orang yang berkomunikasi, kemudian simbol, dan juga media. Medianya ya, untuk berkomunikasi itu apa. Jadi tiga ini aja nih yang terlihat. Sedangkan yang tidak terlihat itu banyak, ternyata lebih banyak. Tapi kita tidak pernah menyadari itu ya, karena ya biasanya orang komunikasi-komunikasi aja. Nah, justru yang tidak kelihatan itu kadang itu yang penting. Yang pertama ada meaning atau pemaknaan. Kita tidak bisa melihat bagaimana orang itu memaknai sebuah komunikasi yang terjadi di antara mereka. Yang tahu hanyalah diri mereka sendiri ya. Karena itu ada di dalam pikiran. Kemudian ada subjektivitas. Ini juga tidak terlihat. Kemudian kultur budaya. Ini juga ketika kita berkomunikasi dengan orang, kita mungkin tahu dia berasal dari budaya mana, tapi apa yang diyakini oleh dia, nilai-nilai apa yang diyakini, itu kan kita tidak bisa melihatnya. Mungkin hanya bisa dirasakan itu dari hasil ucapan-ucapannya. Lalu ada self-reference atau referensi diri. Kita juga tidak tahu setiap orang itu punya referensi diri seperti apa. Lalu ada juga self-reflexivity atau refleksivitas diri. Ini juga tidak terlihat. Kemudian etik, kemudian learning atau pembelajaran, kemudian negosiasi, kemudian inevitability atau sesuatu yang tidak dapat dielakkan ya, tak terelakkan, dan interaksi antar level atau konteks. Nah, penjelasannya nanti akan ada di slide setelah ini ya. Kita mulai dari penjelasan yang tampak. Nah, ini dia. Ini tadi ya udah dijelaskan bahwa aspek yang dapat diamati atau terlihat atau tampak itu hanya tiga, yaitu orang, simbol, dan medianya atau teknologinya. Sedangkan yang tidak terlihat ini yang tadi saya sebutkan ya.
dari meaning sampai inevitability. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama aspek yang tampak itu orangnya ya. Orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Orang ini dalam proses komunikasi itu bisa menjadi pengirim atau penerima pesan. Ini kita bisa ngelihat ya. Kita berkomunikasi sama siapapun, kita bisa ngelihat. Selama ini komunikasinya bukan intrapersonal ya. Kalau intrapersonal kan baik penerima ataupun pengirim adalah diri sendiri ya, komunikasi dengan diri sendiri. Tapi kalau kita komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, organisasi, orangnya selalu terlihat ya. Atau yang tidak terlihat biasanya komunikasi transendental. Ini ada juga istilah. Jadi komunikasi dengan sesuatu yang gaib. Tuhan, seperti itu ya, seperti kita berdoa, itu kan sebenarnya melakukan komunikasi juga. Nah, tapi itu memang tidak menjadi kajian ilmiah ya, karena tapi ada beberapa penjelasan soal itu, karena itu kan religius ya sifatnya ya, kepercayaan gitu, dan susah untuk diamati lebih jauh gitu. Nah, intinya yang terlihat orangnya pasti gitu. Lalu simbol ini apa aja sih? Nah, macam-macam nih nanti. Bahasa itu adalah salah satu simbol juga. Jadi kita menggunakan bahasa tertulis ya, huruf. Huruf itu kan simbol, huruf A, huruf B. Nanti bahasa Thailand ya, beda lagi hurufnya. Bahasa Cina beda lagi hurufnya kan. Tapi Indonesia masih menggunakan simbol bahasa yang tertulis yang umum ya, alfabet ya, dari A sampai Z. Itu yang memang yang mudah dipahami bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia ya. Walaupun di beberapa masyarakat dia punya bahasa tertulis sendiri gitu. Seperti yang tadi saya sebut, Jepang, Cina, Thailand, Rusia, gitu. Dia punya bahasa sendiri. Simbol ini kemampuan menghasilkan dan menggunakan simbol merupakan kemampuan unik manusia. Ya, walaupun mungkin binatang-binatang juga memiliki simbol-simbol tersendiri yang hanya mereka tahu ya. Tapi secara tertulis yang bisa terlihat itu manusia. Karena manusia menciptakan huruf ya. Sehingga orang bisa membaca dan menulis. Tidak hanya ngomong. Lalu simbol ini bisa macam-macam. Ada karakter, letter ya, numbers ya, huruf. 1, 2, 3 itu juga simbol ya, kata-kata, objek ya, orang atau action. Jadi ada non verbal, ada verbal ya, saya pernah bilang nanti minggu depan kita belajar itu. Nah, itu masuk ke dalam simbol bahwa gerakan tubuh, terus simbol-simbol tertentu itu juga bisa dilihat gitu ya. Jadi simbol memang merupakan aspek yang bisa dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa ini ya, yaitu seperangkat karakter atau elemen yang digunakan manusia untuk berhubungan satu sama lain. Ya, bahasa tertulis itu bisa terlihat dan merupakan hal yang pokok ya ketika kita berkomunikasi juga. Dengan bahasa kita bisa mengerti satu sama lain. Nah, ciri-ciri simbol ini bisa permanen dan bisa juga portable. Maksudnya portable adalah bisa digunakan untuk kepentingan yang berbeda-beda ya, usefulness lah gitu. Maksudnya gini, misalnya kita menggunakan simbol S ya. Simbol S ini misalnya bagi saya untuk menyimbolkan nama saya. Tapi bisa juga simbol S ini apalagi yang apa kalau kita lihat di rambu lalu lintas, simbol S ini akan berbeda gitu. Dia bisa digunakan untuk menunjukkan boleh harus stop atau tidak boleh stop kalau dikasih tanda silang seperti itu. Jadi itu maksudnya. Jadi simbol itu bisa digunakan secara permanen, bisa juga digunakan untuk banyak hal. Ya. Nah, kemudian selain orang dan simbol kita bahas bahasa dulu ya. Ini ada macam-macam bahasa, ada bahasa lisan dan tertulis ya. Kemudian ada juga kode Morse ya. Kode Morse itu juga masuk ke dalam bahasa. Kode Morse biasanya berupa tanda-tanda ya, memakai bendera gitu. Terus ada huruf Braille. Huruf Braille ini untuk golongan yang disable ya atau difabel, yang tunanetra. Jadi dia bahasanya itu melalui sentuhan nanti pakai jari.
sehingga mereka bisa memahami sebuah bahasa tertulis ya. Kemudian ada juga bahasa komputer. Jadi bahasa ini macam-macam, tidak hanya yang kita pahami secara tertulis, tapi ternyata ada kode Morse juga, ada huruf Braille, ada bahasa komputer ya. Bahasa komputer juga sistemnya kode-kode ya, coding-coding. Kalau teman-teman di laptop itu membuka bagian tertentu, itu muncul kode-kode ya. Untuk membuat web biasanya pakai kode-kode komputer seperti itu. Nah, bahasa memungkinkan kita mengkode dan mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan satu atau lebih cara komunikasi. Nah, cara-cara itu misalnya melalui visual, penglihatan, atau pendengaran. Jadi melalui bahasa kita bisa memahami komunikasi-komunikasi secara visual ya. Huruf-huruf, simbol-simbol kita bisa melihat ya. Kemudian juga melalui pendengaran ya. Misalnya ada bahasa-bahasa atau kode-kode tertentu di dalam komunikasi nonverbal ya, seperti siulan atau apa, dan itu kan menyimbolkan sesuatu sehingga kita bisa memahami gitu. Orang bertepuk tangan itu menyimpulkan kode, memiliki kode tertentu juga atau simbol tertentu. Kayak tepuk pramuka itu kan ada simbolnya ya. Kalau tepuk satu kali apa maknanya, dua kali apa, seperti itu. Jadi itu kita hanya mendengar aja gitu. Kalau visual ya itu tadi banyak lambang-lambang, logo-logo, simbol-simbol yang punya makna dan bisa memberikan informasi ya dari tanpa harus ada orangnya gitu. Ini berkaitan dengan simbol. Jadi itu tadi 3 ya, orang, kemudian teknologinya, medianya, simbolnya. Oh, sama satu lagi belum. Medianya, sorry. Tadi itu orang, bahasanya ya, bahasanya atau simbolnya. Nah, yang ketiga ini medianya atau teknologinya. Medianya juga sesuatu yang dapat kita lihat ya. Media juga sama seperti bahasa atau simbol, dia sifatnya permanen dan portable. Ya, bisa digunakan dimanapun gitu. Lalu dia berkembang sesuai kemajuan manusia ya. Ya, kalau sekarang kita mengenal media-media tuh new media ya, melalui internet, melalui aplikasi ya, karena teknologi udah berkembang, tapi berbeda dari 20 tahun yang lalu gitu atau 30 tahun yang lalu atau yang dulu gitu. Dulu orang masih menggunakan telepon rumah ya untuk berkomunikasi. Sekarang udah pada pakai handphone semua. Jadi ini juga berkembang sesuai kemajuan peradaban manusia. Sini ada contohnya, dulu malah orang menggunakan medianya tuh asap, lukisan di dinding gua gitu dan sebagainya ya. Asap itu untuk memberitahu misalnya ada terjadi sesuatu atau apa gitu. Termasuk kentongan itu kan tuh medianya ya untuk memberitahu masyarakat zaman dulu gitu kalau di kampung ada apa gitu. Nah, kemudian berkembang mulai muncul surat sebagai media, telepon, dan berbagai media modern yang baru. Sekarang kita mengenal istilah new media. Media lebih macam-macam ya, termasuk aplikasi, termasuk ya macam-macam ya. Lebih banyak gitu ya. Media digital itu banyak. Nah, itu yang terlihat 3 ya, teman-teman. Orang, kemudian simbolnya atau bahasa atau pesannya, dan medianya atau teknologinya. Nah, berikutnya kita akan bahas yang tidak terlihat satu persatu ya. Yang pertama meaning atau makna. Jadi manusia menciptakan simbol dan memberikan makna pada simbol tersebut. Melalui makna-makna itulah manusia berkomunikasi. Dan manusia menginterpretasikan simbol melalui adat, kebiasaan, dan peraturan. Jadi kita bisa melihat simbolnya, tapi kita tidak bisa melihat maknanya. Termasuk misalnya kita sama-sama paham maknanya nih, tapi yang tahu itu hanya di diri masing-masing. Maksudnya seperti itu ya. Contoh makna dari simbol S tadi gitu. Mungkin saya berbeda maknanya dengan teman-teman, tapi kecuali ada juga makna yang bisa kita yang sama gitu, seperti simbol lalu lintas huruf S itu tandanya harus stop misalnya. Atau huruf S yang dikasih tanda silang itu menandakan tidak boleh stop. Nah, itu contohnya ya. Jadi makna itu ada pada diri kita masing-masing dan itu tidak terlihat, hanya bisa dipahami aja oleh diri kita. Saya nggak bisa melihat apa pemaknaan yang ada di teman-teman ketika memaknai suatu hal gitu. Oke ya, itu maksudnya.
Yang berikutnya adalah learning atau pembelajaran. Jadi, dalam memberi makna simbol, manusia juga harus melalui proses belajar atau learning. Jadi, seperti ini, saya memberikan materi kepada teman-teman. Saya nggak bisa lihat nih, nggak bisa tahu apa sih sebenarnya yang bisa teman-teman pelajarin dari materi ini gitu. Saya bisa ngelihat orangnya, bisa. Teman-teman bisa ngelihat simbolnya nih pakai bahasa melalui PPT. Tapi sisi pembelajaran kita sama-sama nggak tahu. Mungkin berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Nggak sama gitu. Itu bisa dipengaruhi banyak hal, misalnya tingkat pengetahuan, dan macam-macam ya. Nah, ini adalah konsekuensi dari manusia merespon pesan. Jadi ketika kita merespon pesan, secara otomatis atau refleks, tidak melalui proses belajar dulu. Jadi first order information atau processing events. Jadi kita memahami sebagian kecil dulu. Setelah itu baru melalui proses belajar kita melalui sebagian besar memproses informasi itu. Maksudnya gini, ketika misalnya nih saya menjelaskan sesuatu nih, untuk awal pasti teman-teman, oh seperti itu ya, jadi hanya tahu gitu. Tapi makin lama teman-teman misalnya makin mendengarkan atau makin membaca buku, nah itulah proses belajar makin dimulai. Artinya apa? Artinya makin banyak informasi yang kita dapat dan kita pahami, gitu maksudnya. Jadi kalau hanya sekilas biasanya ya ilmunya hanya sedikit dan biasanya itu belum dikategorikan belajar karena ya informasi aja gitu. Oh, dapat informasi aja. Tapi kalau makin mendalami lagi baru itu dinamakan proses belajar atau learning. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi informasi semakin banyak semakin membuat kita tahu banyak hal dan memahami banyak hal. Berikutnya subjektivitas. Subjektivitas ini juga ada di dalam diri individu masing-masing. Setiap orang itu punya subjektivitas yang berbeda. Ya, kita dengerin musik, kita menonton film itu pasti punya subjektivitas masing-masing, pandangan masing-masing. Apakah bagus, apakah musiknya enak, atau membaca buku, apakah bukunya menarik, gitu. Dan manusia memberi makna terhadap itu semua berdasarkan pengalamannya. Jadi, karena pengalaman manusia unik, maka makna yang diberikan tidak pernah persis sama. Manusia mengcoding dan decoding pesan secara berbeda-beda. Ingat ya, encoding decoding yang minggu lalu dijelaskan oleh Schramm ya. Nah, ini yang menyebabkan kita punya subjektivitas yang beda-beda. Apakah memungkinkan sama? Mungkin gitu. Tapi tidak mungkin semua orang punya subjektivitas yang sama persis. Karena mereka punya pengalaman yang beda-beda, pendidikan yang beda-beda, pengetahuan yang beda-beda terhadap satu hal. Itu maksudnya ya, gitu. Ketika kita tadi ya menonton film Tilik ya, sempat viral ya, rame berapa bulan yang lalu. Terus banyak orang yang menganggap filmnya bagus ya gitu. Endingnya nggak disangka-sangka misalnya. Tapi banyak juga yang bilang, wah ini stereotip gender nih, ini makin mengukuhkan bahwa perempuan itu tukang gosip, tukang gibah gitu. Jadi subjektivitas orang beda-beda dalam melihat film itu gitu. Karena tergantung pengalaman itu tadi. Gitu. Ada yang melihat bagus, ada yang mengkritik bahwa itu tidak bagus. Contohnya seperti itu ya. Dan itu tidak bisa kita lihat, hanya ada di dalam diri masing-masing orang. Nah, berikutnya negosiasi. Jadi, ketika kita bernegosiasi, memang kita bisa melihat nih satu sama lain ya. Terus bisa mendengarkan dan melihat bahasa yang digunakan. Tapi, kita tidak bisa tahu apa sebenarnya yang di dalam dirinya. Gitu maksudnya. Jadi, walau makna yang diberikan beda-beda, mengapa manusia dapat berkomunikasi dengan baik? Jawabannya karena manusia melakukan proses negosiasi. Saling tukar makna satu sama lain, saling menyesuaikan, dan merekonsiliasi makna. Sehingga proses negosiasi tidak kentara. Jadi gitu, maksudnya misalnya encode ini berkaitan sama encoding decoding tadi ya. Nah, misalnya saya mengirim pesan, mengencode. Teman-teman menerima. Nah, beda nih maksud saya sama yang diterima. Tapi pada akhirnya bisa jadi sama karena apa? Karena kita melakukan komunikasi lagi, menegosiasikan lagi. Maksud saya gini loh. Oh, seperti itu. Oh, saya pikir seperti ini. Enggak, maksudnya seperti itu. Oh, kalau seperti itu berarti begini. Nah, jadi ada proses itu sehingga saling tukar-menukar makna yang pada satu titik bisa menyesuaikan. Itulah proses negosiasi. Gitu. Jadi pertukaran makna ini tidak terlihat ya.
sampai pada akhirnya kita mendapatkan satu titik menyesuaikan, saling mengerti makna di antara kita yang berkomunikasi. Nah, itulah proses negosiasi maksudnya. Lanjut lagi adalah kultur atau budaya. Ini juga tidak terlihat. Jadi dalam proses komunikasi sosial, simbol dan makna kita tersebar dan distandarisasi. Oke. Standarisasi maksudnya apa? Jadi melalui proses komunikasi, kultur atau budaya tersebar. Jadi kita dari kecil nih ya belajar budaya tentang budaya kita gitu. Itu kan melalui proses komunikasi diajarin oleh orang tua kita bahwa misalnya kalau ngomong dengan orang yang lebih tua harus sopan. Kalau di Jawa harus pakai bahasa kromo misalnya. Seperti itu ya. Kalau begini seperti ini gitu. Kita diajarkan dari kecil tentang nilai-nilai budaya-budaya. Dan itu melalui proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi juga manusia saling mempertukarkan makna dan saling mengerti berdasarkan kultur atau budayanya gitu. Nah, cuman nih di sini di Jakarta ini kan heterogen ya, campur. Maksudnya heterogen itu banyak budaya yang di sini gitu sehingga sudah banyak terjadi percampuran. Orang tua kita aja mungkin banyak yang bapaknya orang Sunda, ibunya orang Jawa atau ibunya orang Padang, bapaknya orang Palembang. Jadi udah campur ya, percampuran sehingga memang kalau di Jakarta ini apalagi generasi-generasi yang lahir dari percampuran budaya dan hidup di Jakarta biasanya memang sudah tidak kental lagi itu nilai-nilai budaya yang dia pegang gitu karena memang sudah lama tinggal di Jakarta. Beda mungkin kalau teman-teman yang benar-benar dari daerah ya, dari daerah kemudian besar di daerah sekolah sampai kemudian merantau benar-benar kuliah di Jakarta gitu. Nah itu mungkin ada masih nilai-nilai budaya yang mempengaruhi mereka ketika berkomunikasi ya. Misalnya cara bertuturnya, cara perilakunya, sopan santunnya, seperti itu. Nah, ini kan tidak terlihat gitu, walaupun kita bisa merasakan, oh orang ini halus ya, karena dia dari mana misalnya seperti itu. Atau oh orang ini belak-belakan to the point nih, karena mungkin dipengaruhi faktor budayanya seperti itu. Tapi kita nggak bisa tahu apa yang ada di dalam diri mereka ya. Apa sih nilai-nilai yang mereka pegang teguh, kecuali kita ngobrol banyak gitu ya. Dan intinya seperti itu. Jadi aspek budaya juga tidak terlihat dalam kita berkomunikasi. Nah, aspek berikutnya adalah konteks dan level komunikasi. Saya pernah jelasin bahwa dalam komunikasi itu ada konteks atau level ya, dari mulai individu atau intrapersonal, kemudian relationship antar pribadi atau interpersonal, terus ada komunikasi kelompok, organisasi, komunikasi publik dan media ya, komunikasi massa. Jadi inilah konteks-konteks itu. Dan di dalam komunikasi biasanya terjadi interaksi antar konteks atau level. Gitu ya. Misalnya di dalam komunikasi kelompok, kita kan berkelompok banyak. Tapi di situ juga terjadi komunikasi antar pribadi. Ya, misalnya eh, di dalam suatu kelompok si ketua sama wakil ketuanya berkomunikasi. Jadi selain mereka melakukan komunikasi kelompok dengan anggota, mereka juga melakukan komunikasi antar pribadi seperti itu. Nah, ini juga komunikasi-komunikasi yang terjadi di dalam konteks dan level ini itu tidak apa ya tidak terlihat apa ya, pemaknaannya tidak terlihat juga ya teman-teman. Jadi kita sering tidak sadar gitu melakukan itu gitu. Misalnya yaitu tadi, misalnya dalam organisasi, kemudian kita juga melakukan komunikasi antar pribadi gitu. Nah, orangnya sih kelihatan, orang-orangnya ya di dalam. Misalnya kita berkomunikasi dengan banyak orang di organisasi atau tapi kita seringkali tidak melihat atau tidak merasakan bahwa kita sedang berkomunikasi organisasi loh. Kita sedang berkomunikasi dengan cuma nama dia aja loh sehingga antar pribadi loh, misalnya seperti itu. Sering terjadi kalau secara online ya atau daring istilahnya di kelompok grup WhatsApp aja itu kan komunikasi kelompok sebenarnya. Terjadi komunikasi di situ. Bikin kelompok baru lagi. Terus gibahin yang itu. Nggak biasa ya. Jadi kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Ada kelompok di dalam kelompok gitu. Dan itu apa pemaknaannya kita nggak pernah tahu gitu.
Itu maksudnya. Jadi konteks dan level komunikasi ini di dalam tiap level itu kita tidak bisa melihat apa-apa sih sebetulnya atau tidak menyadari bahwa kita lagi berkomunikasi antara kelompok, kita berkomunikasi lagi. Biasanya kita kalau nggak suka sama seseorang di dalam sebuah kelompok kan kita memilih orang yang dekat-dekat sama kita ya untuk berkomunikasi, untuk ngomongin orang itu biasanya atau gibah ya. Nah itu tidak kita sadari ya. Itu maksudnya ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya ini referensi diri atau self reference. Ini mirip-mirip dengan subjektivitas ya. Jadi kalau subjektivitas tadi karena pengalaman beda, ini juga pengalamannya beda. Jadi tiap orang ini punya pengalaman yang beda-beda juga. Makna yang kita berikan pada simbol selalu mengacu kepada diri kita sendiri, ya. Yaitu pengalaman kita, kebutuhan kita, harapan kita. Komunikasi manusia itu bersifat autobiografikal atau self-referencing. Ya. Jadi kita memaknai segala sesuatu itu ya berdasarkan kita, bukan berdasarkan orang lain. Dan akan berbeda dengan orang lain gitu. Dan ini tidak bisa dilihat. Saya nggak bisa melihat referensi diri teman-teman seperti apa tentang satu hal misalnya. Tentang undang-undang Omnibus Law misalnya, saya nggak tahu referensi diri teman-teman seperti apa. Apakah mendukung ataukah menolak ataukah mendukung sebagian atau menolak sebagian atau seluruhnya gitu. Karena berdasarkan pengalaman kita, kebutuhan kita. Bagi seorang pekerja atau buruh itu sangat penting gitu. Sehingga referensi dia, ya saya nggak setuju dengan Omnibus Law. Berbeda misalnya dengan seorang mahasiswa atau seorang pengusaha. Karena kebutuhan mereka juga beda-beda, pengalaman mereka beda-beda, harapannya juga beda. Jadi itu maksudnya self-reference atau referensi diri ya. Agak mirip sama subjektivitas memang. Gitu. Cuman referensi diri ini mungkin lebih luas lagi karena tidak hanya berdasarkan pengalaman tapi juga berdasarkan kebutuhan dan harapan. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah refleksivitas diri atau self reflexivity. Refleksi diri, refleksi itu kan melakukan perenungan ya, mendalam. Ibaratnya apa ya, istilah gampangnya eh, kemampuan untuk melihat diri sendiri ya sebagai self diri gitu. Jadi kemampuan self reflexivity ini memungkinkan manusia untuk mengenali eksistensinya, tujuannya, harapannya, kegagalannya dan segala macam. Ibaratnya kita merenung ya. Kalau di Islam muhasabah mungkin ya. Jadi kita melihat kepada diri kita sendiri, mempertanyakan, balik lagi ya. Sadar dirilah seperti itu. Nah, self reflexivity ini juga memungkinkan kita untuk berteori tentang diri dan pengalaman kita. Nah, ini juga tidak bisa dilihat oleh orang lain, yang tahu cuman kita ya. Karena yang mengalami kita, yang mengalami kesuksesan kita, kegagalan kita, yang merenung kita. Jadi setiap orang itu punya self reflexivity ya, atau refleksivitas diri yang ini juga akan berpengaruh dalam proses komunikasi ya. Dan itu tidak bisa dilihat. Misalnya, oh saya pernah gagal dalam hal ini. Berarti kedepannya saya harus lebih berhati-hati. Misalnya seperti itu. Uh, Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Nah, aspek berikutnya etik. Ini berkaitan dengan etika ya. Ini ada pada semua bentuk komunikasi. Komunikasi antar pribadi butuh etika. Komunikasi kelompok, organisasi, publik, itu semua butuh etika teman-teman. Akan gawat kalau kita eh, tidak memperhatikan etika ya. Cuman memang ini seringkali kita nggak sadar ya. Etika itu baru disadari jika terjadi pelanggaran etik teman-teman. Ya. Nah, nanti kita ada mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Kenapa sih di komunikasi itu penting memahami etika? Nah, ini akan dipelajari. Misalnya teman-teman nanti jadi jurnalis, jadi seorang praktisi PR, jadi pejabat, politisi ya. Itu etika tuh penting dimanapun gitu. Jadi sehebat apapun skill komunikasi teman-teman, kalau tidak memahami etika, itu orang tidak akan mendengarkan sebetulnya gitu. Dan kredibilitas kita akan turun, reputasi kita akan turun seperti itu. Contoh kemarin ya, banyak pejabat publik yang menurut saya kenapa dia menunjukkan justru cara berkomunikasinya tidak etis gitu. Jadi seringnya kita lihat waktu itu pernah juru bicara corona yang pertama bilang orang kaya orang miskin jangan menularkan kepada orang kaya virus corona seperti itu. Itu kan secara etis dari komunikasi tidak memperhatikan
etika menurut saya ya, karena ya bagaimana dia harus menghormati semua golongan, apalagi pejabat publik. Baru-baru ini juga terjadi ya, Menteri Komunikasi di sebuah stasiun TV acara ya, acaranya Mata Najwa, dia dengan sedikit ngegas dalam tanda kutip, dia bilang kalau pemerintah bilang hoax ya hoax gitu. Wah, itu menurut saya bagi seorang Menteri Komunikasi gitu sangat disayangkan gitu. Harusnya bisa eh, lebih lembut lagi dari itu gitu. Maksudnya ya dia menjelaskan aja dari sisi komunikasi bagaimana. Jadi etika ini penting ya. Dimanapun teman-teman berorganisasi, ketemu dengan orang manapun, kalau kita dianggap secara etis kurang tepat, kita akan gagal dalam berkomunikasi gitu. Dan etika ini hanya bisa disadari ya, nggak kelihatan. Kita bisa melihat dari cara ngomong, dari gerak-gerik ya. Gitu. Tapi apa yang dianggap orang sebagai etis tidak etis kan kita tidak bisa melihat. Hanya dari pikiran aja. Gitu ya teman-teman. Nah, ini yang terakhir yaitu soal inevitability. Inevitability itu adalah sesuatu yang tak dapat dihindarkan atau tak terelakkan. Nah, di sini kita mengenal prinsip we cannot not communicate. Minggu lalu udah pernah saya jelasin ya. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Karena manusia dari lahir pun sudah berkomunikasi. Dengan menangis ya anak bayi. Dia menunjukkan kalau dia lapar misalnya. Atau dia sedang buang air, dia hanya menangis. Atau dia sakit gitu. Jadi sepanjang hidup kita berkomunikasi walaupun mungkin terjadi communication breakdown atau failure to communicate. Maksudnya terjadi kegagalan komunikasi, yaitu tadi encoding decodingnya nggak nyambung. Nah, komunikasi sebagai sesuatu yang tidak terelakkan ini juga tidak nampak ya teman-teman, tidak terlihat kadang gitu. Kadang kita tidak sadar melakukan komunikasi karena ini ya tidak terelakkan gitu. Sehingga apa? Sehingga ya kita tidak menyadari itu dan tidak menganggap itu sebagai komunikasi, seringkali seperti itu. Ini pernah dibahas juga di awal-awal, misalnya teman-teman nggak sengaja sebenarnya menyampaikan pesan tapi ditangkap oleh penerimanya gitu ya, tanpa intensi gitu. Itu disebut komunikasi juga kalau dalam prinsip ini ya gitu. Pada intinya adalah inevitability ini melihat kita itu selalu berkomunikasi terus, sekecil apapun. Sekecil misalnya kita ngomong terhadap diri sendiri, itu pun berkomunikasi. Kita mikir nih, duh nanti saya akan ngerjain tugas apa ya, atau tugas ini saya harusnya bagaimana ya. Itu teman-teman udah berkomunikasi di dalam diri sendiri. Itu maksudnya inevitability. Tidak dapat terelakkan komunikasi. Dan itu tidak, kadang seringkali tidak terlihat. Ya, seperti itu teman-teman maksudnya. Nah, materinya sudah cukup ya. Tadi unsur-unsur yang aspek-aspek yang tidak terlihat seperti itu, dan itu bisa diaplikasikan juga, maksud bukan diaplikasikan, dipahami dalam konteks komunikasi online juga ya teman-teman ya. Misalnya seperti ini. Ini kan ketika saya memberikan video pembelajaran dan teman-teman menonton, itu ada aspek yang terlihat, sayanya ya, teknologinya, videonya, medianya ya, bahasanya kelihatan ya di PowerPoint, medianya saya menggunakan video gitu. Tapi ada hal-hal yang tidak terlihat ya, seperti meaning, pemaknaan tadi. Saya nggak tahu teman-teman maknainya gimana. Subjektivitas, pembelajaran, referensi diri. Teman-teman nggak tahu mungkin referensi diri saya seperti apa gitu. Kemudian macam-macam tadi ya, budaya, etika juga. Nah itu maksudnya ya, intinya sih hal yang tidak terlihat tuh ada di dalam pikiran dan perasaan masing-masing individu. Itu intinya. Yang terlihat ya yang nampak aja gitu. Kita tidak bisa melihat pikiran dan perasaan orang. Merasakan bisa, memahami bisa, tapi nggak pernah tepat ya. Kita kadang mikir, oh dia tuh pasti orangnya begini-begini. Tapi ternyata tidak gitu. Beda karena ya itu tadi, manusia tidak akan sama dan kita tidak bisa memahami semuanya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi materi hari ini hanya mempelajari itu, aspek yang terlihat apa, yang tidak terlihat apa. Kemudian tugasnya adalah, ada tugas nih sesuai dengan modul. Tugasnya teman-teman menonton video PKKMB Vkom hari pertama. Jadi ada di YouTube-nya Vkom UP. Teman-teman lihat yang hari pertama, saya juga nggak ngerti, tugasnya aja suruh menonton. Mungkin teman-teman mengidentifikasi aja ya, dari video itu kira-kira yang aspek terlihat dan tidak terlihat itu apa aja. Tapi teman-teman nggak perlu nulis, nggak perlu apa, nanti akan kita bahas minggu depan aja.
Jadi nggak perlu bikin paper ya, nulis nggak. Cuma nonton aja. Nanti habis itu kita diskusikan minggu depan. Nggak diskusi sih, ya kita bahas aja lah gitu. Di hari pertama Vkom, menurut teman-teman gimana kegiatan PKKMB-nya gitu. Bagaimana MC-nya membawakannya mungkin ya. Apa yang tidak terlihat dari MC-MC ya. Karena saya menjadi sorotan juga nih MC PKKMB hari pertama ya. Terus ya acara-acaranya di Vkom UP seperti apa gitu. Jadi minggu depan akan kita bahas. Itu saja ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga yang udah menonton videonya sampai habis ini ya. 35 menit ya. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Teman-teman boleh apa namanya memberikan pendapat atau komentar di Brightspace. Itu sampai minggu depan lah ya. Saya tunggu. Oke, terima kasih. Selamat berlibur.